Halo YouTube, halo Bunda dan teman-teman semuanya. Hari ini aku mau bikin kue tradisional lagi. Kalau teman-teman punya singkong di rumah, jangan melulu direbus atau digoreng ya. Cobain deh bikin kue ini, rasanya enak, legit, kenyal, bikinnya mudah banget. Yuk tonton video aku sampai selesai gimana cara aku buatnya. Pertama, siapkan 3 butir gula merah atau gula aren. Kemudian gula ini akan kita sisir terlebih dahulu, lalu masukkan ke dalam panci ya. Kita akan masak. Tambahkan 30 gram gula pasir atau setara dengan 2 sendok makan saja. Setengah sendok teh garam halus. Kemudian 1 lembar daun pandan. Ini akan kita gunting-gunting supaya nanti aromanya tambah harum ya. Lalu tambahkan 200 ml santan kekentalan sedang atau sama dengan 1 gelas. Kita masukkan semuanya di sini, lalu kita aduk-aduk. Ini akan kita masak. Kita sudah bisa menghidupkan kompor di sini. Gunakan api sedang saja sampai benar-benar gulanya larut. Nah, di sini udah mendidih ya, tapi kita lihat gulanya udah larut belum? Ternyata belum. Lanjut lagi sampai benar-benar larut seperti ini. Nah, ini cukup ya, kompor bisa kita matikan. Kemudian kita angkat, lalu siapkan wadah lain yang bersih dan saringan. Ini akan kita saring supaya tidak ada kotoran yang ikut ya, atau daun pandannya juga ikut kesaring. Nah, kemudian gula merah ini akan kita diamkan sampai benar-benar suhu ruang. Nah, ini gula merahnya sudah benar-benar dingin suhu ruang, sudah bisa kita gunakan. Lalu siapkan bahan lainnya. 1 buah singkong di sini agak besar yang beratnya 750 gram. Ini akan kita kupas lalu kita parut seperti ini. Aku menggunakan parut yang digunakan untuk memarut kelapa. Nah, ini kita masukkan ke dalam suatu wadah yang agak besar dan bersih. Kemudian tambahkan 20 gram tepung tapioka atau setara dengan 2 sendok makan. Nah, ukuran sedang seperti ini. Kemudian ini kita aduk-aduk terlebih dahulu. Nah, kalau udah tercampur merata, kita bisa masukkan santan dan gula merah yang sudah benar-benar dingin tadi. Bisa sedikit demi sedikit atau langsung semuanya boleh ya. Di sini singkong parutnya nggak aku peras, tapi ketika didiamkan kok keluar air, aku buang. Kok keluar air lagi, aku buang lagi, begitu ya. Lalu masukkan semuanya, santan dan gula merahnya sampai benar-benar tercampur rata seperti ini. Kalau mau lebih merah lagi, gunakan gula merah yang benar-benar pekat ya. Nah, di sini aku udah siapin cetakan love seperti ini. Untuk cetakannya sebenarnya bebas. Kemudian kita olesi menggunakan minyak supaya nanti mudah untuk dilepas. Nah, udah bisa kita cetak ya. Masukkan setengah saja. Jangan penuh-penuh, nanti dia akan mengembang ketika dimasak. Dan kita hentak-hentakan sampai benar-benar full, tidak ada ruangan di dalam adonan. Nah, lakukan semuanya hingga selesai ya. Kalau udah selesai, di sini kita udah bisa menyiapkan kukusan yang airnya mendidih. Kita masukkan satu persatu. Nah, kalau udah masuk semuanya, kita akan kukus adonan ini selama 30 menit. Sambil menunggu ini dikukus, kita siapkan 75 gram tepung beras atau setara dengan 7,5 sendok makan. Ukuran sedang seperti ini. Kemudian 30 gram tepung tapioka atau setara dengan 3 sendok makan ukuran sedang seperti ini. Nah, kita campur bersama tepung beras tadi. Tambahkan setengah sendok teh garam halus. Lalu ketiga bahan kering ini kita aduk-aduk terlebih dahulu agar tercampur rata.
Setelah itu ambil 350 ml santan kekentalan sedang, kita masukkan sedikit demi sedikit supaya lebih mudah untuk dicairkan. Nah, lakukan ini semuanya hingga santannya habis. Kalau dirasa sudah tidak ada adonan yang bergerindil, ini sudah bisa kita gunakan. Kita lihat talam gula merahnya sudah sat ya ini. Kemudian kita akan masukkan flas santannya sedikit demi sedikit. Jadi di sini nanti kita akan masukkan 2 kali atau 2 tahap supaya tidak terlalu mengembang begitu ya. Nah, kemudian ini kita tutup masak selama 10 menit. Lalu kita buka lagi adonan flas santannya, kita tambah sekali lagi supaya bisa menghasilkan flas santan yang tebal. Kemudian kalau sudah selesai, ini kita kukus lagi sampai 10 menit lagi atau sampai matang. Nah, kalau sudah matang hasilnya seperti ini, udah bisa kita angkat satu persatu. Kemudian ini kita diamkan terlebih dahulu supaya tidak hancur ketika dilepas. Nah, kue talam gula merah aku dengan flas santan yang enak banget udah mateng nih, udah hangat dan dingin suhu ruang. Kemudian kalau untuk ide jualan bisa dikemas seperti ini. Bawahnya dikasih daun pisang. Kemudian di staples atau di solatif kasih stiker thank you supaya lebih cantik ya. Semoga video aku bermanfaat dan mudah dipahami buat teman-teman. Selamat mencoba di rumah. Buat teman-teman yang udah subscribe channel aku ucapin makasih banyak ya. Yang belum subscribe, subscribe dong biar aku tambah semangat bikin video lagi. Oh ya, jika dirasa video ini bermanfaat, yuk like, komen, dan share ke teman-teman juga ya. Nah, ini dia hasilnya yang aku mau cobain. Ini tuh kenyal, manis, legit, enak banget. Cocok banget untuk ide jualan atau saat kumpul keluarga ya. Lentur banget ya hasilnya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Insya Allah maaf kalau ada salah kata.